Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini atau malam hari ini Allah Azza wa Jalla perkenankan kita semua untuk kemudian meringankan langkah kita menuju masjid. Semoga kita yang kemudian datang di masjid ini termasuk dari golongan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang berbahagia, apabila kalian melihat orang mondar-mandir di masjid, pertama subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib dan isyaknya di masjid, fashhadu alaihi bil iman, saksikan dia orang beriman. Dan semoga juga kita termasuk dari orang-orang yang kemudian dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang kemudian dikatakan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 kelompok manusia nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan syafaat. Satu di antara yang 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau mereka sholat di rumah, sholat subuh misalnya, sholat zuhur misalnya, asar misalnya, maghrib dan isya misalnya, kira-kira ada yang kurang pada dirinya ketika mereka kemudian tidak hadir di masjid-masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajatan. Haditsu fi ma'na. Orang yang salat secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27, dalam riwayat ada mengatakan 25, dibanding mereka sholat sendiri di rumah-rumah mereka. Dari sini kemudian kita berharap bahwa hadir kita di tempat yang mulia ini, semoga kita termasuk dari bagian orang-orang yang dikategorikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, mari kemudian kita lanjutkan kajian kita terkait dengan qasasul Quran, yaitu kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Di beberapa waktu lalu kita berbicara tentang kisah-kisah para nabi serta struktur para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedepannya kemudian kita akan urai satu persatu, mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari namanya, mulai dari keluarganya, mulai dari anak cucunya, termasuk di mana mereka kemudian beranak pinak dan apa agama yang diemban oleh para nabi dan para rasul ini. Tentu kajian ini kemudian sangat panjang Bapak Ibu, sehingga kita buat berseri sesuai dengan tema dalam Al-Quran. Makanya
Tema kita adalah Qasasul Quran, yaitu kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Terima kasih, jazakallahu khair. Pertanyaannya, kenapa kemudian kita belajar kisah-kisah dalam Quran, Bapak Ibu? Karena kata para ulama, at-tarikhu yukarriru nafsahu. Sesungguhnya sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi biasanya orang yang kemudian belajar sejarah akan paham betul peristiwa yang pernah terjadi, dia ambil sebagai sebuah pelajaran di masa lalu, di masa akan datang. Makanya Bapak Ibu, di antara salah satu buah atau faidah kita belajar kisah itu adalah salah satu cara paling sukses untuk menempuh kesuksesan di masa akan datang. Kenapa? Karena sesuatu itu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Apalagi yang kemudian kita kaji ini adalah kisah-kisah para nabi dan para rasul. Jadi jauh lebih berkah daripada kisah-kisah orang-orang biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Kam adadul anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Bapak Ibu, kalau kita ditanya kira-kira berapa jumlah nabi, Pak? Jawabannya apa, Pak Haji, kira-kira? Jumlah nabi 124.000. 315 rasul, 25 yang wajib diimani dalam Al-Quran. Dan itu yang akan kita kaji. Ternyata ada juga kemudian pertanyaan sahabat yang lain. Sebelum diciptakan Adam alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, kemudian sebelum diturunkan ke muka bumi ini, kira-kira Bapak Ibu, bangunan apa yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi ini? Ini bicaranya tak jauh sebelum penciptaan Adam, atau yang kita sebut gelarnya dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa? Apa Bapak Ibu? Apa Pak kira-kira kalau kita ditanya nih, jawabannya apa kira-kira? Jadi ada seorang sahabat bertanya pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ka'bah. Apa? Ka'bah. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, "Kemudian bangunan apa ya Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana Bapak Ibu? Di mana? Palestina. Kemudian sahabat ini bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa jarak antara diturunkannya Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Dari sini kemudian kita memahami Bapak Ibu bahwa bangunan pertama kali Allah turunkan di muka bumi ini apa? Ka'bah. Dan Ka'bah ini Bapak Ibu adalah salah satu simbol peradaban. Dan saya sampaikan, tidak ada satu peradaban yang pernah muncul di muka bumi ini kecuali peradaban itu akan hilang ditelan masa, kecuali peradaban itu kemudian didasari oleh sebuah ketaatan, dan simbol ketaatan itu adalah bangunan yang disebut dengan masjid. Coba Bapak Ibu lihat kembali, ingat kembali
kira-kira kisah apa atau sejarah yang bagaimana yang pernah kemudian merajai dunia, tetapi pertanyaannya hari ini adalah peradaban itu sampai mana, sampai di mana, dan di mana mereka hari ini? Mereka ditelan masa. Kecuali ada satu peradaban, yang peradaban itu kemudian di atas sebuah ketaatan, dan simbol ketaatan itu apa Bapak Ibu? Masjid, dan dia akan menjadi kekal sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan terbukti Ka'bah ini Bapak Ibu, ya, berbicara sejarah Ka'bah ini adalah binaul awal fid dunya, bangunan pertama kali di dunia, jauh sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga pertanyaan keduanya adalah siapa yang kemudian menurunkan Ka'bah dan siapa yang membuat Ka'bah? Kemudian di sini para ulama kemudian memberikan pandangannya ada 3. Kalau ditanya Bapak Ibu, kira-kira siapa yang membangun Ka'bah? Maka jawabannya apa? 3. Pertama, qaulul yang pertama kata para ulama, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Yang kedua, qaul yang kedua, binaul malaikah. Yang membuat itu adalah para malaikat. Pondasinya dibuat oleh malaikat, kemudian bina. Yang ketiga adalah pandangan yang ketiga, qaul yang ketiga adalah dibuat kemudian di zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam bersama anaknya Sis. Jadi Sis ini adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binahul malaikatu qabla khuliqa adama wa wada'u ba'dahu al-aqsa wa bainahuma 40 sanatan kama fi hadisi sahihaini. Ternyata yang mengatakan pandangan yang kedua itu adalah jauh lebih kuat, karena yang kemudian membuat pondasinya itu adalah siapa? Malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Adam alaihi salatu wasalam bersama anaknya Sis, sampai nanti kemudian 10 generasi setelahnya sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini terkait dengan siapa yang kemudian membangun Ka'bah. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ketiga adalah apa nama lain daripada Ka'bah? Bapak Ibu, kalau kita ditanya kira-kira apa nama lain dari Ka'bah? Apa Bapak Ibu? Pak Haji, kalau ditanya nama lain Ka'bah itu apa? Hah? Batu besar. Oke. Batu besar. Nama lain daripada Ka'bah itu apa, Pak? Pernah kita dengar? Nama lain daripada Ka'bah itu? Satu, Pak, Bapak Ibu. Ya. Nama lain daripada Ka'bah itu yaitu pertama adalah Bakkah. Apa? Bakkah. Berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat yang ke 96, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan pertama kali Allah turunkan kepada manusia di muka bumi itu disebut dengan Bakkah. Maka nama lain daripada Makkah itu apa? Bakkah. Berasal dari kata baka. Baka itu artinya orang yang menangis.
Makanya kalau ada orang berangkat umrah, berangkat haji pertama kali kemudian menyaksikan Ka'bah, pasti reaksi pertama seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Ka'bah itu apa? Menangis dia, Pak. Makanya nama lain daripada Makkah itu adalah apa? Bakkah. Berdasarkan Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ini nama pertama. Nama yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Makkah itu adalah al-balad. Apa? Al-balad. Kenapa disebut al-balad? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ternyata nama yang kedua selain Bakkah, ternyata ada nama yang kedua yaitu Al-Balad. Berdasarkan Quran surah Al-Balad, Bapak Ibu. La uqsimu bihadzal balad. Ya, Allah bersumpah dengan negeri Al-Balad, yaitu negeri Mekah. Nama yang ketiga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Mekah itu adalah Baladun Amin. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, dan Allah lagi-lagi bersumpah. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan baladin amin, dengan negeri yang sangat aman. Makanya ketika Fathu Mekah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, setelah pengasingan Nabi dari Mekah menuju Madinah, kemudian nanti balik lagi beberapa tahun berikutnya terjadi Fathu Mekah. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memasuki Mekah pasti dia aman. Pasti dia apa? Aman. Dan tempat yang paling aman di muka bumi ini adalah, salah satunya adalah di mana, Pak? Di Mekah. Dan di antara sifat Mekah itu, Bapak Ibu, sebagaimana Quran menyebutkan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabbaha dzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ketika orang masuk ke Mekah itu, Bapak Ibu, maka tidak boleh mereka memasuki Mekah dalam merasa takut, sehingga orang yang masuk ke Mekah itu merasa aman. Maka sifat daripada Baladul Amin itu, dia merasa aman ketika dia masuk kota Mekah. Nama yang keempat, Bapak Ibu, dari Mekah itu adalah disebut juga sebagaimana ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut dengan Baitikal Muharram, ya, atau Baitul Haram. Apa arti Baitul Haram, Bapak Ibu? Baitun itu artinya apa? Rumah. Al-Haram yang dimuliakan. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, Bapak Ibu, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baital muharram. Tuh, Bapak Ibu. Ini nama lain dari apa? Dari Mekah, yaitu Baitul Haram. Sesungguhnya kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin, saya menaruh keluargaku di wadi, di lembah yang tidak
berpenghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan di sisi Baitukal Muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Maka keempat ini adalah nama lain daripada apa? Makkah. Nah, nama-nama ini Bapak Ibu kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kalau sesuatu itu disebutkan dalam Quran, kemudian dia terulang-ulang dalam Quran dengan nama-nama yang berbeda, maka ini menunjukkan sesuatu itu memiliki sifat yang mulia. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang keempat, apa keistimewaan dari Ka'bah? Apa keistimewaan bangunan pertama kali Allah turunkan ke bumi ini? Pertama, perlu kemudian kita catat Bapak Ibu. Pertama adalah bahwasanya Ka'bah itu adalah ittihadul ummatul muslimin, tempat titik kumpul bersatunya kaum muslimin. Apapun latar belakang negaranya, apapun kemudian latar belakang bahasanya, apapun kemudian latar belakang pendidikannya, apapun latar belakang daerahnya, kabilahnya, kulitnya, bahasanya, semua kumpul ketika di musim haji. Mereka berkumpul ketika mereka datang umrah. Maka keistimewaan pertama Mekah itu adalah titik kumpulnya kaum muslimin di seluruh dunia, walaupun mereka kemudian berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Bapak Ibu, pernah nggak kemudian kita melakukan umrah atau haji, khususnya ketika kita tawaf Bapak Ibu, menemukan ada orang yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya taruhnya di sini, ada yang di antara perut dan pusar, ada yang di pusar, ada yang di bawah pusar. Bapak Ibu, ada? Pernah lihat ya? Pertanyaannya, apakah mereka kemudian di situ mereka berbeda dalam gerakan, tetapi mereka kemudian tidak saling memusuhi karena mereka faham di situ adalah titik kumpulnya kaum muslimin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Maka kita sebut dengan ittihad ummatul muslimin, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Keistimewaan yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu adalah bangunan pertama kali yang memiliki sejarah panjang, yang memiliki sejarah yang kemudian tidak bisa kemudian dilepas dari sejarah-sejarah peradaban dunia. Di situ adalah awal mula manusia beribadah. Sehingga para ulama kalau kemudian Bapak Ibu, Makkah itu ya, kalau kemudian ditarik ke garis atas, namanya horizontal Pak ya, maka dia akan tembus dengan Baitul Makmur. Apa itu Baitul Makmur Bapak Ibu? Tempat tawafnya malaikatul a'la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap para malaikat itu bertawaf di atas langit, tempatnya di Baitul Makmur. Sebagaimana nama masjid ini Bapak Ibu ya, namanya apa? Baitul Makmur. Setiap harinya malaikat akan kemudian tawaf di Baitul Makmur 70.000, dan setiap mereka tawaf mereka tidak akan kembali. Tuh, keistimewaan Ka'bah. Yang kedua Bapak Ibu, bangunan pertama kali dan bangunan yang kemudian dipakai dan titik orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang pertama kali kemudian tawaf itu adalah siapa?
Nabi Adam alaihi salatu wasalam bersama anak keturunannya. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari Makkah atau Ka'bah itu Bapak Ibu, yaitu wujud dari peradaban manusia, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Karena tidak ada satupun peradaban yang kekal abadi sampai hari ini kecuali ditelan masa, kecuali Ka'bah al-Musyarrafah. Dan itu adalah simbol peradaban manusia ketika kemudian berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, sehebat-hebat orang berkuasa, kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia hancur. Betul Bapak Ibu? Mari kita buktikan. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, pernah mengatakan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Ada berapa Bapak Ibu? 4. 2 muslim, 2 kafir. 2 muslim yang pertama disebut dengan Nabi Dzulqarnain. Walaupun kemudian khilaf para ulama nanti apakah beliau nabi, apakah beliau seorang raja saja, apakah beliau keturunan malaikat. Nah, ini ada khilaf para ulama. Yang kedua yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. 2 kafir ini adalah di zaman Nabi Ibrahim, yaitu Namrud. Yang kedua adalah di zaman Nabi Yahya, zaman Nabi Zakaria. 3 bulan setelah Nabi Zakaria itu Nabi Isa alaihi salatu wasalam, disebut dengan Bukhtun Nasr. Jadi 2 kafir yang terakhir itu Bapak Ibu, ya, yang kita sebutkan tadi, mereka pernah menguasai hampir seluruh permukaan dunia. Pertanyaannya, kemana mereka hari ini? Mereka ditelan masa. Kenapa? Karena peradabannya kemudian tidak dibangun di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, simbol ketaatan itu ada apa? Masjid. Maka kata Muhammad Al-Fatih, Bapak Ibu, kalau suatu negeri pengen kemudian menjadi beradab, menjadi hebat, menjadi negeri pemenang, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka tidak pernah akan terwujud kecuali anak-anak kaum muslimin itu sudah kembali ke pangkuan masjid. Maka Bapak Ibu, harus kita galakan semboyan back to masjid, kembali kepada masjid, karena tidak ada satu cara untuk kemudian mengembalikan umat ini kecuali kembali ke masjid. Yang keempat Bapak Ibu, keistimewaannya, Ka'bah itu ya salah satu pusat pendidikan kaum muslimin, pendidikan kaum muslimin. Dan orang-orang hebat di masa itu kemudian muncul dari masjid Bapak Ibu. Ini keistimewaannya. Saya sebutkan contoh misalnya Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika disebutkan Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika sudah merapikan dinding-dinding Ka'bah yang sudah runtuh di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, kemudian dibantu oleh anaknya. Maka dari sini kemudian kita memahami Bapak Ibu, anak yang membantu kedua orang tuanya, maka anak ini akan menjadi orang hebat di masa akan datang. Kenapa? Karena dia kembali kepada masjid, karena dia berkontribusi terhadap masjid. Oke, itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu kemudian ditempa di masjid-masjid Bapak Ibu. Terkhusus adalah di Masjid Nabawi. Maka dari 124.000 sahabat itu muncul orang-orang hebat setelahnya Bapak Ibu. Muncul orang-orang hebat setelahnya. Ya, ini ada papan tulis nggak Pak? Ada papan tulis nggak? Saya akan berikan contoh
bagaimana masjid itu kemudian membina orang-orang hebat sehingga menjadi orang hebat di masanya. Ya. Contoh misalnya Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membina para sahabat itu di masjid, dan kebanyakan membina sahabat itu di masjid. Contoh misalnya Abu Bakar itu dibina di masjid, Sayyidina Umar dibina di masjid, Sayyidina Utsman dibina di masjid, Sayyidina Ali dibina di masjid, Hasan dan Husain dibina di masjid, Zaid bin Thabit dibina di masjid, Anas bin Malik dibina di masjid. Seluruh para sahabat itu kemudian tidak absen dari masjid, Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini kepingin menjadi orang hebat, maka jangan pernah tinggalkan masjid, karena masjid adalah binaul ummah wa tarbiyatul ummah, dan disinilah dididiknya umat ini. Makanya ke Bapak Ibu, kenapa para sahabat itu digelari dalam Al-Quran? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Mereka dibina di dalam masjid. Mereka tidak dibina di atas gedung-gedung mewah. Mereka tidak dibina di tempat-tempat hebat. Mereka kemudian tidak dibina di tempat-tempat di kelas-kelas yang mewah, di dalam AC dan sebagainya, tetapi mereka dibina di Masjid Nabawi. Makanya orang-orang dulu Bapak Ibu, ya, itu kemudian dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi generasi emas di masanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan statement, Bapak Ibu, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah generasi sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Dan mereka itu tidak dibina di gedung-gedung mewah, Bapak Ibu, dan mereka itu tidak dibina di tempat-tempat yang mewah, tetapi mereka dibina di dalam masjid-masjid yang mereka bangun. Baik, sebagai contoh Bapak Ibu, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, yang kita sebut dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau ini lahir di Gaza. Di mana, Pak? Gaza. Gaza itu di mana? Palestina. Kemudian orang tuanya balik ke Mekah karena memang orang Mekah aslinya. Kemudian dibina di dalam masjid di Mekah Al-Mukarramah, dititipkan kepada gurunya, kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji namanya, sehingga mampu kemudian menghafal Quran selama 7 tahun. Di usia 7 tahun sudah hafal Quran, Bapak Ibu. Itu Imam Asy-Syafi'i. Sehingga nanti kemudian menjadi orang-orang hebat di masanya. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik kita tahu, ya, beliau ini adalah orang yang kemudian selalu mengajar di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau selalu membina umat ini di dalam masjid, Pak. Dan kita kenang juga ada Imam Abu Hanifah, yang Imam Abu Hanifah ini kemudian membina generasi-generasi di masa itu kemudian di masjid. Kemudian ada juga Imam Ahmad bin Hanbal, lahir dan muncul di masjid-masjid. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat membina umat dan mentarbiah umat, Bapak Ibu. Maka kalau kemudian umat ini kemudian tidak kemudian dekat-dekat dengan masjid, maka jangan-jangan umat ini tidak mampu akan menikmati kejayaan di masa akan datang. Ini keistimewaan yang keempat. Keistimewaan yang kelima, masjid itu Bapak Ibu, ya, bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi jauh masjid itu adalah binaul ummah, tempat membina umat, tempat membina ekonomi, tempat membina masyarakat madani,
tempat membina orang-orang mujahid fisabilillah. Bapak Ibu, kalau kita membaca sirah nabawiyah itu, Nabi itu seringkali kemudian mempersiapkan pasukan perang itu di mana? Di masjid. Termasuk di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, Bapak Ibu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau jadikan space masjid itu sebagai sekretariat negara. Sehingga dari sini kemudian kita pahami bahwa masjid itu, Bapak Ibu, berfungsi segala-galanya. Bukan kemudian hari ini ada orang mengatakan masjid dengan dunia harus kemudian dipisah. Ini pemikirannya orang sekuler, Bapak Ibu, memisahkan antara dunia dengan masjid. Nah, ini keistimewaan yang kemudian yang dimiliki oleh apa, Bapak Ibu? Ya, masjid. Pertanyaan yang kelima, apa sejarahnya dan bagaimana bentuk Ka'bah dari masa ke masa, Bapak Ibu? Baik, di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu hanya pondasi saja, pondasi saja. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai generasi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu kemudian dibuat dinding. Ya, dibuat apa? Dinding. Sampai generasi ke-10 tepatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika banjir bandang terjadi, Bapak Ibu, maka banjir itu para ulama kemudian menyebutkan sampai ke wilayah Ka'bah, sampai ke wilayah Makkah Al-Mukarramah. Berawal dan muncul banjir itu di Babilonia. Babilonia hari ini di Irak. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa jauh antara Irak dengan Saudi Arabia yang sehingga membuat dinding Ka'bah pada saat itu kemudian runtuh, Bapak Ibu. Baru nanti setelah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, tepatnya anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam, kemudian bertempat tinggal nanti di Yaman, kemudian beranak pinak. Maka ketika beranak pinak kemudian nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika diperintahkan menuju Makkah Al-Mukarramah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail untuk kemudian merapikan kembali dan merenovasi ulang dinding-dinding Ka'bah yang pernah runtuh di zaman Nabi siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nah, pertanyaan bagaimana bentuknya? Apakah bentuk hari ini Ka'bah sama dengan bentuknya di zaman Nabi Ibrahim? Nah, ini Bapak Ibu, bentuknya ya, di mana kita temukan hari ini dinding Ka'bah itu hanya satu pintu, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu membuat dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau hari ini kita melihat ya, berapa pintunya? Berapa pintunya? Satu pintunya, Bapak Ibu. Padahal Nabi Ibrahim itu membuat dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Yang kedua, Hijr Ismail itu, Bapak Ibu, Hijr Ismail ya, itu tadinya dibuat oleh Nabi Ibrahim. Itu masuk kategori wilayah apa? Ka'bah. Bangunan Ka'bah. Ya, makanya kata para ulama, bagi orang yang kemudian masuk ke Hijr Ismail itu hari ini, maka sesungguhnya dia sudah masuk ke dalam apa? Ka'bah. Nah, kapan kemudian dibuat? Nah, nanti. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, di zaman Nabi Ibrahim itu tidak ada atapnya. Kalau hari ini ada atapnya atau tidak, Bapak Ibu? Ada. Nah, ini di zaman Nabi Ibrahim begitu sederhana, Bapak Ibu. Setelah generasi berikutnya, nabi-nabi berikutnya, sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan 650 tahun setelahnya, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
50 hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, maka muncul tokoh yang sangat fenomenal dari wilayah Yaman disebut dengan Abraham. Kemudian pengen menghancurkan Ka'bah yang menjadi pusat perhatian manusia pada saat itu. Maka Allah turunkan satu peristiwa yang sangat mengerikan bagi pasukan Abraham, sebagaimana yang disampaikan Al-Quran. Apa bunyi ayatnya Bapak Ibu? Apa bunyi ayatnya? Hah? Surah Al-Fil itu apa Bapak Ibu? Apa bunyinya? Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirim kepada mereka tayran ababil. Itu tayr itu adalah apa? Burung-burung ababil. Artinya ababil itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ai, kata para ulama, al jamaah, burung yang berbondong-bondong. Tapi terjemah orang Indonesia itu adalah burung ababil. Padahal ababil terjemahnya itu ai al jamaah, dia berbondong-bondong Bapak Ibu. Ya, bukan burung ababil namanya, tetapi Allah kirim burung yang sangat banyak yang membawa batu, ya, yang batu itu dikirim dari api neraka yang kemudian melempar pasukan siapa? Pasukan Abraha. Udah azan Bapak Ibu ya. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut ya. Baru kemudian kita qomat.
حي على الصلاة حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan sejenak ya sambil menunggu iqamah. Ada beberapa kali renovasi Ka'bah setelah Allah hancurkan Abraham sampai masa saat ini. Ketika Abraham datang dari Yaman, kemudian hendak menghancurkan Ka'bah, Allah turunkan apa? Pasukan dari langit, yaitu Thayran Ababil, burung yang berbondong-bondong membawa batu yang sudah kemudian dipanaskan di api neraka. Maka dinding-dinding Ka'bah pada saat itu kemudian hancur. Kemudian ada tokoh setelahnya. Tokoh ini adalah ayah daripada sahabat Nabi, namanya Khalid ibn Walid. Bapaknya bernama Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah kemudian memberanikan diri mengumpulkan orang-orang Quraisy pada saat itu, kemudian berwacana untuk kemudian merapikan kembali dinding-dinding Ka'bah yang pernah hancur ketika diserang Abraha. Maka kesepakatan pada waktu itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu. Tidak ada yang boleh menyumbang untuk merapikan dinding-dinding Ka'bah kecuali donasi itu bersumber dari harta yang paling halal.
Dari sini kemudian kita pahami Bapak Ibu, orang kafir Quraisy, orang masyarakat jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya orang masyarakat jahiliyah di masa lalu sangat memuliakan yang namanya Ka'bah. Mereka tidak pernah mau beribadah kecuali dengan uang yang paling halal. Mohon maaf, itu orang jahiliyah. Orang sekarang Bapak Ibu, ya, saya kira jauh lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Kenapa? Naik haji, naik umrah dengan hasil duit korupsi. Pertanyaannya, jahiliyah mana, orang sekarang atau yang dahulu Bapak Ibu? Al-Walid ibn Mughirah, ayahandanya Khalid ibn Walid kemudian memberikan ultimatum kepada masyarakat Quraisy pada saat itu, tidak boleh ada yang berdonasi kecuali dengan duit yang paling halal. Tuh, orang masyarakat jahiliyah pada saat itu saking memuliakan apa? Ka'bah. Itu renovasi pertama setelah renovasi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka renovasi ketika di masa jahiliyah itu terjadi beberapa pembaharuan, dan ini kata para ulama terjadi bid'ah terhadap pembaharuan renovasi Ka'bah pada saat itu. Di antaranya Al-Walid bin Mughirah kemudian merubah dan kemudian menambah. Pertama adalah Hijr Ismail itu kemudian dibuat keluar sebagaimana hari ini. Itu usulan daripada Al-Walid bin Mughirah, ayahandanya Khalid bin Walid. Yang kemudian pintu yang dibuat di zaman Nabi Ibrahim itu dua, pintu masuk dan pintu keluar berbeda. Maka dia tutup pintu keluar dan hanya satu untuk memasuki dan satu untuk keluar, hanya satu saja, satu masuk dan pintu yang sama dipakai untuk keluar. Ini bid'ah yang kedua oleh kata para ulama yang dilakukan oleh Al-Mughirah ibn Al-Walid ibn Mughirah. Yang ketiga, bid'ah yang ketiga dilakukan adalah membuat atap yang tidak dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi yang membuat atap itu siapa Bapak Ibu? Al-Walid ibn Mughirah. Kemudian renovasi ketiga Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu terjadi di zaman Sayyidina Zubair ibn Awwam, anaknya namanya Abdullah bin Zubair ibn Awwam. Ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa di kota Suriah, kemudian beliau mengangkat dirinya menjadi khalifah di kota Madinah, maka beliau kemudian merubah dan merenovasi ulang bentuk daripada Ka'bah itu sebagaimana bentuk persis di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Hijr Ismail yang kemudian dikeluarkan oleh Al-Walid bin Mughirah itu kemudian dimasukkan kembali sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim. Yang pintu dibuat satu oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Walid bin Syu'bah, Al-Walid bin Mughirah itu kemudian dikembalikan oleh Abdullah bin Zubair bin Awwam, dibuat satu pintu. Dan kemudian atap yang kemudian dibuat oleh Al-Walid bin Mughirah kemudian dirubah oleh Abdullah bin Zubair bin Awwam, sehingga persis seperti apa yang dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Maka renovasi keempat Bapak Ibu terjadi, ya, kata para ulama, beberapa tahun setelah Abdullah bin Zubair bin Awwam, tepatnya di masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah salah satu khalifah Bani Umayyah, masih keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian merubah ulang, kemudian dia perintahkan adalah Hajjaj bin Yusuf, kemudian dikembalikan lagi sebagaimana Al-Walid bin Mughirah. Jadi kemudian direnovasi ulang Bapak Ibu. Dan kelima, nah ini, kemudian terjadi renovasi itu, ya, itu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Walaupun ini kemudian kata para ulama tidak jadi terjadi,
Kenapa? Pada saat itu Imam Malik kemudian diminta untuk memfatwakan bahwa renovasi Ka'bah pada saat itu dikembalikan seperti bangunan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atau di zaman Khalifah Abdullah bin Zubair bin Awwam. Maka Imam Malik kemudian menolak. Jangan sampai kemudian merubah ini atas dasar politis. Ini pertimbangan siapa? Imam Malik bin Anas. Dan terakhir Bapak Ibu, terjadi renovasi itu ketika di zaman dinasti Turki Utsmani, di zaman pemerintahan Sultan Murad, ketika kemudian Ka'bah itu sudah mulai runtuh dindingnya, kemudian direnovasi ulang. Nah, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, maka bentuk yang kemudian hari ini itu adalah bentuk yang dibuat oleh Al-Walid ibn Mughirah. Dan ini kemudian disepakati oleh para ulama. Dan sampai hari ini kita menyaksikan. Dan sebagian ulama menyebutkan apabila ada orang masuk kepada Hijr Ismail hari ini, yang lengkungan itu, maka sesungguhnya dia sudah masuk kepada Ka'bah, karena asli dari bangunan Ka'bah itu Hijr Ismail itu berada di dalam. Maka barang siapa yang kemudian sholat di Hijr Ismail, maka sesungguhnya dia sholat di dalam Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cerita dan sejarah munculnya Ka'bah sebelum diciptakan Adam alaihi salatu wassalam sampai hari ini. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kisah penciptaan Nabi Adam, penciptaan malaikat, dan penciptaan jin, dan termasuk interaksi antara Nabi Adam dengan jin sampai asbab diturunkan Adam alaihissalatu wassalam dan di mana lokasi dia turun, kemudian di mana bertemu dengan Hawa, dan berapa jumlah anak daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa, dan siapa nama-nama mereka, dan siapa Nabi yang kedua yang Allah utus setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di bulan depan, di pekan ke-2 setiap malam Ahad. Jazakumullah khairan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.